Oh, Tes tes. Silakan. Oke, jadi telapak tangan berair apakah tanda penyakit jantung koroner? Jadi ini mitos atau bukan ya? Ya, ini sepertinya mitos ya. Jadi awalnya dulu mungkin beberapa pasien memang ketika pasiennya diketahui penyakit jantung koroner, ternyata tangannya sering berair. Mungkin itu salah satu pasien yang memang memiliki faktor risiko seperti hipertiroid. Oke, setuju sih Dokter Vidya. Mungkin kalau orang-orang mikir serangan jantung kali ya yang berair atau berkeringat itu bukan cuma telapak tangan ya Dokter Vidya, tapi seluruh badannya. Jadi kalau nanti nyeri dada disertai seluruh badan yang berkeringat, baru kita harus curiga jantung koroner. Oke, penderita penyakit jantung koroner tidak boleh berolahraga. Nah, ini mungkin sebenarnya mitos juga kali ya. Jadi kalau misalnya orang-orang dengan penyakit jantung koroner yang sudah stabil, dalam artian sudah bisa diperbaiki, misalnya sudah dipasang ring atau sudah operasi bypass, maka sebenarnya mereka justru harus berolahraga untuk mencegah agar tidak terjadi kekambuhan dalam bentuk penembalan atau muncul kembali plak di pembuluh darah koronernya. Iya, jadi sebenarnya mungkin selain mitos mungkin mispersepsi ya. Jadi bukan berarti kalau pasiennya sudah penyakit jantung koroner malah justru tidak beraktivitas sama sekali atau malah mungkin dipikirnya harus bed rest gitu. Itu sangatlah salah, justru harus dilakukan olahraga. Tapi tentunya peresepan olahraganya itu justru harus diresepkan oleh dokternya. Jadi dikonsultasikan ke dokternya bagaimana sih olahraga yang harus dilakukan, seperti apa, jenisnya bagaimana. Oke, ini menarik. Apakah penderita penyakit jantung koroner boleh dilakukan pijat tradisional? Oke, jadi tentunya siapa sih yang nggak suka pijat ya? Hampir semuanya pasti suka pijat. Tapi memang tidak dapat dipungkiri, pijat tradisional atau pijat refleksi bahkan memang memiliki resiko untuk terjadinya embolisasi dari pembuluh darah. Ketika dilakukan pijat-pijat ini dapat membuat gumpalan-gumpalan atau plak yang ada di pembuluh darah ini tuh pindah ke pembuluh darah lain atau bahkan menyumbat ke paru. Mungkin kalau misalnya ada yang pernah dengar nama penyakit yang tadi disebut Dokter Vidya, namanya deep vein thrombosis. Jadi mungkin ada gumpalan darah di pembuluh darah kakinya yang kalau kita pijet itu bisa lepas sampai ke pembuluh darah yang di paru-paru yang disebut emboli paru. Jadi harus hati-hati ya kalau mau melakukan pijat tradisional. Pastikan pembuluh darahnya masih oke dan tentunya tekniknya juga harus yang terukur kali ya, tidak boleh yang terlalu ini juga keras juga. Oke, yang ini mengkonsumsi obat jantung akan mengatasi penyakit jantung koroner tanpa perlu perubahan gaya hidup. Jadi ini tidak 100% benar ya. Jadi untuk sobat jantung semua, obat itu tidak menggantikan perubahan gaya hidup. Jadi di samping obat tentunya pasien dengan penyakit jantung koroner tetap harus memperhatikan gaya hidupnya, mulai dari harus pola makannya yang seimbang, olahraga yang rutin dan terukur, supaya nanti bisa mencegah terjadinya hipertensi lebih lanjut, diabetes lebih lanjut, kolesterol lebih lanjut, yang bisa mengakibatkan perburukan dari penyakit jantung koronernya. Gimana tuh dia? Iya, jadi memang obat-obatan untuk penyakit jantung ini kadang-kadang pasti bosan, tapi tentu saja itu sangat diperlukan karena memang sudah ada kerusakan terhadap pembuluh darah jantung kita atau jantung kita itu sendiri, dan konsumsi yang rutin justru akan meningkatkan performance dari jantung itu sendiri.